Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar PAI dengan materi teladan Asmaul Husna, submaterinya Al-Malik dan Al-Aziz. Ya, sebelum belajar pastinya kita harus melaksanakan pembiasaan terlebih dahulu. Nah, Bapak minta ketua muridnya. Siapa ketua muridnya? Nah, bisa. Silakan ke depan untuk menyiapkan teman-temannya. Supaya belajarnya lebih semangat, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Ya. Silakan. Istiaran siap. Doaan seperti biasa, sebelum belajar kita membacakan surat yang ada dalam juz amma terlebih dahulu. Silakan dibuka semuanya Quran surat Al-Fajr. Ya, anak-anakku, silakan kita baca bersama-sama surat Al-Fajr. Kamu dulu. Ya, anak-anakku semuanya, seperti yang telah Bapak beritahukan kepada kalian tadi, bahwa materi kita adalah tentang teladan Asmaul Husna. Jadi kita akan mempelajari tentang sikap apa saja yang mencerminkan Asmaul Husna yang akan kita bahas, ya, yaitu Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Aziz. Tapi sebelumnya Bapak ingin tahu dulu nih, karena kelas 3 kita kan belajar tentang Asmaul Husna. Jadi kira-kira Asmaul Husna itu apa sih? 1 orang. Acungkan tangan jika berani. Ya, silakan. 99 nama baik Allah. Iya, 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah. Ya. Nah, ada 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah. Karena jumlahnya sangat banyak dan waktu kita terbatas, kita akan mempelajari 2 saja dulu, ya, yaitu Al-Malik dan Al-Aziz. Ya, anak-anakku semuanya, untuk kalian khusus, Bapak telah menyiapkan materi pembelajaran yang akan kita saksikan di slide-slide yang akan Bapak share kepada kalian secara live, secara langsung, ya. Nah, anak-anakku, ini adalah tujuan pembelajaran untuk kita hari ini, yaitu yang pertama, Bapak akan menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Aziz. Kemudian yang kedua, meneladani sikap yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Aziz. Dan yang ketiga, meyakini adanya Allah yang maha merajai dan maha mulia. Ya, selanjutnya, setelah tadi ada literasi tentang Al-Aziz, sekarang ada literasi tentang Al-Malik. Siapa yang mau baca?
Oh iya, silakan. Silakan Satria baca. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya. Al-Malik berarti Maha Raja dan Maha Penguasa atas semua makhluknya. Nah, anak-anakku semuanya, coba kalian perhatikan di layar. Ada beberapa akhlak yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama yaitu kita harus bersikap rendah hati. Rendah hati menurut istilah bahasa Arab artinya adalah tawadu, ya, tawadu. Kemudian ada sikap tidak sombong, lalu tidak semena-mena, tidak arogan dengan kekuasaan semu yang sementara kita miliki. Nah, anak-anakku semuanya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di layar, apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Ya? Ada yang tahu gambar berjabat tangan itu melambangkan apa? Kehormatan. Hah? Kehormatan. Selain dari penghormatan, menghormati yang lebih tua. Selain dari itu, menunjukkan sikap apa? Rendah hati. Rendah hati, ramah, sopan, ya, terhadap orang lain. Kemudian gambar orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain melambangkan apa? Berbagi. Berbagi terhadap orang lain. Sodako. Selanjutnya gambar yang bawahnya melambangkan apa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Selanjutnya menghormati guru. Ada lagi? Ya, sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Ya, terima kasih. Ya, anak-anakku semuanya, setelah tadi pemaparan tentang Asmaul Husna Al-Malik, sekarang adalah tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Siapa yang mau membaca literasi ini? Ya, silakan. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang ikut. Nah, anak-anakku, kalian tadi tentunya telah mendengarkan literasi yang dibacakan oleh teman kita, Jidan. Nah, berikutnya merupakan akhlak yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama, bersikap tegar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, juga tegar dalam menghadapi musibah. Dan yang terakhir, memiliki watak izzah. Izzah itu artinya kuat dan tangguh. Nah, cerminan orang yang tegar dengan masalah yang dihadapi. Tentunya setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai masalah. Namun kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menguji kita dengan masalah di luar kemampuan kita. Jadi setiap masalah yang kita hadapi tentu kita bisa menyelesaikannya. Namun tentunya butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, dan juga butuh keikhlasan untuk bisa kita lulus dari berbagai masalah yang menghadapi kita. Nah, anak-anakku semua, cerminan dari Asmaul Husna Al-Aziz yang terakhir yaitu memiliki watak izzah, kuat dan tangguh. Kuat dan tangguh secara fisik juga mental, ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah lebih menyukai orang yang kuat dibandingkan orang yang lemah, ya.
baik kuat secara fisik maupun mental keimanannya. Nah, anak-anakku semuanya, itu adalah paparan kita untuk materi Asmaul Husna Al-Malik dan Al-Aziz. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja buat kalian. Setelah kalian memperhatikan tayangan yang tadi dipaparkan oleh Bapak, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian akan Bapak pandu cara pengerjaannya. Sekaligus nanti Bapak akan menayangkan beberapa tayangan kisah. Yang pertama kisah Korun, yang kedua kisah tentang kemuliaan, dan yang ketiga kisah tentang giat belajar. Nah, nanti di LKPD ini kalian harus mengisi beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang telah kita saksikan dalam penayangan di depan. Ya, baik anak-anakku, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini untuk kelompok 1, kalian tuliskan nama kelompoknya sekaligus identitas anggota-anggotanya ya. Jangan lupa semuanya harus ditulis. Di kelompok 2, nama kelompoknya apa? Sekarang kalian bisa saksikan kisahnya. Nah, ini adalah kisahnya. Diperhatikan ya. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76 sampai 80. Nah, setelah tadi kalian menyaksikan kisah tentang si Korun, maka kita akan menyaksikan tayangan yang kedua, ya, yaitu tentang video pembulian. Nah, sekarang ini adalah tayangan video yang ketiga, yaitu tentang giat belajar. Nah, Kuncoro. Anak-anakku semuanya, setelah kalian tadi menyaksikan baik itu pemaparan materi yang Bapak tayangkan melalui slide PowerPoint ataupun video tentang yang pertama tentang si Korun, terus yang kedua tentang video pembulian, dan yang terakhir video tentang giat belajar. Nah, sekarang tiba saatnya kalian harus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kalian setelah kalian menyimak pembelajaran, ya, yaitu mengisi LKPD. Kalian berdiskusi, masing-masing berpartisipasi. Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD untuk supaya kita lebih berkonsentrasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tentunya kalian sudah mengenal ice breaking ini. Kalau di istilah yang lain maka Simon berkata, Kubapema diganti jadi Udin berkata, ya. Jadi jika Bapak berkata, Udin berkata, kalian lakukan seperti apa yang Bapak sebutkan. Tapi jika Bapak tidak menyertakan kata Udin berkata, maka kalian jangan melakukan apa yang Bapak lakukan. Paham? Nah, kita coba dulu. Udin berkata, kita berdiri. Lalu Udin berkata, kita menggelengkan kepala. Udin berkata, kita bergoyang.
Ya, anak-anakku semuanya, setelah kalian berdiskusi, kita akan mulai melakukan presentasi dari hasil diskusi kalian. Nah, sekarang Bapak panggilkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk soal nomor 1. Silakan ke depan Rasa. Sini. Ya, silakan dibaca. Kenapa orang yang kaya raya tidak mau berbagi atau menyisihkan hartanya untuk sesama yang membutuhkan? Jelaskan. Karena mereka lebih menyayangi hartanya dibandingkan dirinya sendiri. Mereka mempunyai sifat tamak seperti korun. Padahal harta kekayaan yang kita miliki adalah milik Allah. Iya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Tepuk, wow. Kasih. 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 Wow. Terima kasih. Silakan duduk. Diperhatikan ya, karena nanti ada hal-hal yang harus kalian catat. Silakan. Apa manfaat giat belajar? Jelaskan. Giat belajar bisa membuat kita pintar dan kepintaran kita. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita belajar bersama tentang materi Asmaul Husna Al-Malik dan Al-Aziz, jika Bapak ingin tahu bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Nah, apa yang bisa kalian dapat dari pelajaran hari ini? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, apalagi tidak boleh semena-mena apa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Tidak arogan. Tidak arogan. Tidak pantang menyerah, bagus sekali ya. Tidak membuli, apalagi itu pada teman kita harus iya, sopan santun terhadap orang tua, menghormati teman. Apabila kita mempunyai sikap-sikap seperti itu, maka insya Allah di rumah kita akan damai, di sekolah juga kita akan tentram. Karena ketika kita saling menghargai satu dengan yang lainnya, maka tidak akan ada pertengkaran di dalam kelas dan tentunya kita akan belajar dengan nyaman. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh, kalau tadi sama KM-nya, sekarang wakil KM. Nah, silakan ke depan. Ya, silakan. Silakan Pak Fitratul Nisa. Ya. Nah, yuk. Silakan. Iya.